dalam alam semesta ini tak ada kemudian manusia yang hadir pada saat itu. Gimana dong? Yesus itu diciptakan. Bukan dengan Yesus firman-Nya. Allah tidak Yesus itu menciptakan dengan diciptakan. firman. Allah menciptakan melalui firman Al-Quran surah Kenapa Yasin. firman itu Innama bukan amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu di atas muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi beserta kedua isinya, beserta apa yang ada di antara keduanya, itu adalah diciptakan oleh Allah melalui firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Termasuk Yesus yang engkau sembah itu adalah ciptaan Tuhanku. Jadi firman itu tuh. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Itu sifat Allah tuh nggak mengandung, tidak ada sifat keilahiannya. Loh, justru Allah itu ilahi. Ilahi itu Tuhan, sembahan. Allah memiliki sifat. Jadi Sifat itu, Allah itu adalah hakikat yang melekat pada diri Allah. Sama seperti Anda. Ya, sifat Anda itu misalnya tulul. Kalam itu hakikatnya apa? Ketululan Anda itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda sendiri. Bukan pribadi yang berbeda. Antara tululnya Anda dengan Anda itu adalah hakikat yang satu. Paham sampai sini? Jadi ketululan Anda itu bukan pribadi baru. Tapi itu adalah sifat yang melekat pada diri Anda. Bahlul dalam bahasa Jerman. Jadi hakikatnya kalam itu bukan Tuhan. Kan Jadi, sudah aku bilang tadi. Kalam itu sifat. Sifat itu melekat pada diri Tuhan. Sedangkan Yesus itu bukan sifat. Yesus itu manusia. Sejatinya manusia pasti ciptaan dong. Iya dong. Ini lagi bicara kalam. Kok kalam itu hakikatnya itu Tuhan atau tidak? Hakikatnya kalam itu ilahi kalam atau tidak? Itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Mantap kan? Sedangkan Yesus itu adalah manusia yang melekat padanya jasad dan ruh. Nah, hebat kan? Bes, mantap kali lah Bang Sumaini. Ya berarti benar perkataan. Berarti pencipta kalian itu hakikatnya itu bukan ilahi, cuman sifat yang tidak ilahi, ya kan? Sifat kalam yang tidak ilahi. Berarti kalian tidak menyembah semua nama-nama atau gelar penciptanya itu, karena penciptanya itu tidak ilahi. Mati nih ya. Rusak Anda. Otak Anda bocor halus. Nggak bisa membedakan antara perkataan dan sifat. Bang Zuma, selamat sore Bang Zuma. Sore Paman. Paman. Bang, mau nanya Bang. Silakan. Ini Nabi Muhammad pernah buat mukjizat nggak Bang? Boleh tahu nggak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia satu-satunya sebagai rasul yang ada mukjizatnya bisa dirasakan di zaman modern seperti ini. Mukjizat Nabi Musa tak ada lagi. Mukjizat Yesus tak ada lagi. Yang ada menyisahkan satu mukjizat di tengah-tengah hiruk pikuknya ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quranul Karim. Apa mukjizat Yesus yang bisa kita lihat hari ini? Tak ada. Tak ada tiang salib kita bisa lihat. Yang ada tiang jemuran, tiang listrik yang ada. Sekarang mukjizat Yesus apa? Ya kan, kalau seorang nabi kan harus ada mukjizat baru bisa dipercaya Bang. Itu enggak? Nah, alhamdulillah, satu-satunya mukjizat yang masih terekam, bisa dilihat, bisa disentuh, bisa didengar hari ini adalah Al-Quranul Karim.
Sedangkan mukjizat dari Yesus apa yang bisa disentuh hari ini? Tunjukkan. Gak soal itu bang, karena mujizatnya kan itu Muhammad sendiri yang dapat. Nah, Nabi Muhammad memiliki mukjizat berupa Al-Quranul Karim. Iya. Dan Al-Quran ini mematahkan dan melumpuhkan semua ilmu pengetahuan, di mana Al-Quran mencakup semua apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sekarang tunjukkan aja nih. Kita berbicara mengenai mujizat. Mujizat Rasulullah, Al-Quran masih ada hari ini. Mujizat Yesus apa yang masih ada hari ini? Mesin kondom, bukan? Betul itu bang. Betul. Mujizat Al-Quran. Apa yang bisa kita lihat? Didapat oleh Allah. Kalau mujizat secara nyata dari Muhammad kan nggak ada. Al-Quranul Karim. Iya, itu kan dari Allah, bukan mujizatnya Nabi. Segala sesuatu yang disebut mukjizat adalah kelebihan seorang nabi atau rasul yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepadanya. Iya benar. Mukjizat itu bukan milik. Mukjizat itu bukan milik nabi. Mukjizat itu adalah kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi. Dan mukjizat yang disisakan oleh para nabi hanya Al-Quran. Mukjizat Yesus apa? Jangan Yesus Bang, saya lagi yang nanya dia. Oke, silakan. Ini Bang Juma ya. Kita lihat Paulus itu banyak menulis tulisannya tebal di Bible. Sebutkan mukjizatnya Paulus. Jawab. Paulus mampu menghipnotis, menyuntikkan kebodohan ke dalam otak. Coba bro, mukjizatnya Paulus apa? Mujizatnya Paulus saya nggak tahu bang. Nggak tahu dia Bang Juma. Terangin Bang Juma. Yang saya tahu itu mujizat Tuhan saja bang. Bagaimana dong? Tidak ada mujizatnya Paulus, gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Juma, hanya itu aja ya bang. Dulu yang lain jangan diganggu dulu. Ini kita mau cek dulu mujizatnya Paulus dulu Bang Juma. Silakan. Nggak ada mujizatnya Paulus apa? 1 Mujizatnya Korintus. Paulus. Mujizatnya Paulus tuh ada bang. Apa itu? Coba aku cari di Google dulu ya bang. Adinda Ali ada di bawah. Sorry bang, aku kan orang awam bang, jadi Ya, hanya mau tanya itu aja bang. Ya, siap bang. Bang Zuma, boleh nggak saya bertanya bang? Dulu Bang, Iya. Anda Muslim. Selesai dulu Pak Ina Lopez ini. Ada lagi pertanyaan Lopez? Gak ada lagi bang, itu aja bang. Oke, terima kasih. Ya, salam toleransi. Salam toleransi Bang. Sebentar bang, abang tadi ditanya bang, mujizat Paulus itu apa? Tadi kan abang ditanya. Aku bilang aku nggak tahu bang, aku orang awam. Baik, saya kasih tahu bang, saya kasih tahu. Mujizat Paulus itu digigit ular tedung tidak apa-apa. Dan mujizat itu sampai hari ini adanya sama umat muslim. Siapa yang digigit ular tidak apa-apa? Panji sang petualang bang. Umat Ya, muslim itu, sama bang, ini ya. Master Limbat. Ah betul, umat muslim itu bang, ya. Ya, Nah. las bang. Ayo bang, Ya. pamit. Ya silakan bang, sendalnya pakai. Lanjut. Ini pakai sendiri bang. Jadi teman-teman Kristen itu kan penulis Bible itu mestinya punya mujizat dong. Lukas, Matius, Yohanes, Markus, Paulus itu kan penulis Bible. Mestinya dia harus bermujizat juga dong. Ada dia kelebihan dibanding manusia lainnya. Oke, itu harus diminta pertanggungjawaban juga. Kok dia menulis surat begitu tebal, nggak ada mujizatnya, nggak ada kelebihannya dibanding dengan orang lain. Tapi kalau kita nanti monolog nggak enak, kelebihannya sebenarnya sih ada. Cuman kalau ada otentis ini, Bang Juma bisa nerangin kelebihan Paulus seperti apa dibanding manusia lain. Tadinya Saulus adalah seorang menganiaya murid-murid, setelah katanya bertobat, ya tulisannya baca aja. Ya di sana adalah berhasil membuat Kristen itu menuhankan Yesus. Kan itu mujizatnya dia. Betul seperti itu? Mujizatnya dia. Bang Zuma, saya boleh bertanya silakan. bang? Silakan. Mujizat Paulus itu diterangkan di dalam 1 Korintus 1 nomor 19.
Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Pertanyaannya, apakah terbukti mukjizat Paulus ini? Terbukti nggak? Menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas dilenyapkan oleh Paulus. Itu terbukti nggak? Banget. Alhamdulillah. Itu mukjizatnya Paulus. Buktinya setiap Kristen kita diskusi itu kecerdasannya hilang, akalnya hilang, nggak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan. Itu kan intinya Pak. Mantap. Ya, jadi kalau ditanya mukjizat Paulus itu mana? 1 Korintus 1 nomor 19. Silakan Guru Sedeng, apa kabar? Salam kenal. Ya, iya. Yang bisa membaca dulu lah kalau bisa diskusi. Kalau Juma belum bisa membaca nanti dulu. Oke, baca apa ini? Ibrani kah? Yunani kah? Atau Al-Quran? Enggak, yang bisa membaca aja, membaca. Iya, ini saya tanya Anda loh. Ibrani kah, Yunani kah, atau Arab? Itu membaca nama aja yuk nggak paham yang tertulis. Nah itu coba. Apa? Membaca nama yang tertulis aja yuk nggak paham. Bagaimana mau membaca yang namanya siapa? Di sini ada Bang Zuma, di sini ada Handis Lebes, ada Inul, ada Muhammad Miftah, ada Mahade, ada Bang V. Dulu baca, masa nggak bisa membaca sih ya? Guru Sending, Guru Sending. Guru Sending. Ya, sorry. Saya pikir tadi Guru Sending. Ya, lanjut. Ya udah. Jadi kalau salah huruf keliru Bang ya? Ya itu teknik dasar membaca dulu saya ajari Zumanya kan iya. itu. Jadi kalau salah baca saja itu keliru, bagaimana kalau salah Tuhan ya kawan ya? Gimana dong? Itu tergantung orangnya, bagaimana tafsirannya kan begitu. Oh, bukan tergantung orang ya, Tuhan ya Tuhan, bukan Tuhan yang bukan Tuhan. Jangan dipaksakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Begitu sebaliknya, jangan dipaksakan yang bukan Tuhan jadi Tuhan. Gak boleh kayak gitu dong. Memang Tuhan itu harus seperti apa? Ya Tuhan harus Tuhan, wajib Tuhan. Gak boleh bukan Tuhan. Seperti apa Tuhan itu? Tuhan itu sudah pasti bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Iya kan ya? Benar gak? Anak Maria itu Tuhan atau manusia? Nah itu dulu dong. Enggak, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu bukan manusia. Oke? Tuhan itu bukan manusia. Bilangan 23:19. Kan gitu. Dalil. Ini dalilnya kok Kristen bagaimana sih? Loh, tapi jadi saya mau kasih kamu dalil apa? Loh, dalil berdasarkan kitabmu dong. Bagaimana saya mau mengajarkan Al-Quran? Nanti dibilang lagi Islamisasi. Anda kan Kristen, dia mengambil kitabnya Yahudi. Maka saya ngajarin Anda sesuai dengan kitab yang Anda tenteng. Yang adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Bilangan 23 nomor 19. Enggak, you nggak paham Al-Quran sehingga harus Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Kan jelas. Gimana ini ditanya Tuhan Loh. Anda beriman enggak kepada kitab yang saya sebutkan tadi? Kitab bilangan, beriman enggak? Saya bertanya, Tuhan yang menurut Alkitabmu itu seperti apa? Loh, kalau menurut Tuhan kitab saya, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, sama seperti Yeremia 10 nomor 6. Gimana dong? Ini? Gimana? Apanya yang gimana? Menurut kitabmu contoh kau bilang Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Pencipta alam semesta tidak serupa manusia. 2 Samuel 7 nomor 22. Allah tidak serupa dengan manusia. Sudah selesai. Sekarang menurut imanmu Tuhan itu kayak mana? Oke, sudah berarti berdasarkan Al-Quran laisa kamitslihi syai'un kan? Iya, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, sekarang Tuhanmu seperti apa? Sudah, dengar dulu, tenang. Sudah. Tuhanmu yang saya tanya. Tuhanmu itu seperti apa? Silakan. Oke, Tuhan saya itu seperti
gambar dan rupa saya, karena saya adalah gambar dan rupa Tuhan itu. Karena saya manusia. Di mana dituliskan bahwa pencipta alam semesta itu berbentuk manusia. Itu di mana? Baiklah, mari kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Artinya kalau manusia mengasihi, Tuhan juga Maha Pengasih. Itu dia. Berarti salah dalilnya 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak serupa dengan manusia, tapi Tuhan dapat menyerupai manusia, kan? Iya. Gimana itu? Berarti salah dalilnya. Kan Tuhan mengatakan 2 Samuel 7:22, akulah Allah yang maha tinggi, tidak sama seperti apapun, tidak serupa dengan apapun, laisa kamislihi syai'. Kok Anda mengatakan Tuhan Anda sama seperti manusia? Sudah dengar dulu. Sama seperti dewa-dewa agama lain dong. Kayak Krishna, Horus, Zeus, Hercules, Atis, sama manusia. Gimana dong? Bahkan Paulus itu dianggap Tuhan juga. Tuhan Hermes. Oke, saya dengar dulu nih Anda ngomong, saya dengar dulu. Iya. Jadi gini, saudara guru, nggak layak disebut guru kayaknya ini. Saudara Sending. Jadi gini, saudara Sending. Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan manusia. Tuhannya umat Islam tidak serupa manusia. Tuhannya Kristen bukan hanya serupa, tapi memang 100% manusia. Gimana itu? Kok Tuhanmu beda, bro? Kok bisa beda? Yahudi Tuhannya tidak serupa manusia. Islam Tuhannya tidak serupa manusia. Kristen Tuhannya manusia malah. Bukan cuma serupa, tapi manusia. Itu gimana itu, Bang? Silakan. Oke, ketika Tuhan menjadi manusia, Anda bingung. Ketika Tuhan menyatakan diri dengan pohon dan sendok pohon, Anda tidak bingung. Dan ketika Tuhan menyatakan diri dengan buku, di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Aduh, langsung kepanasan sih. Enggak. Bro. Saya bertanya di mana dalilnya Tuhan menjadi pohon? Di mana dalilnya? Makanya dengar dulu. Oke, silakan. Tutup mulutnya. Kuping itu kalau disatukan bentuk apa itu? Bentuk hati. Ya, silakan Anda jawab di mana dalilnya Tuhan berbentuk pohon. Oke, saya dengarkan ya. Ketika Musa, dengar ya. Aduh, bagaimana sih Islam yang satu ini? Silakan dalilnya, dalil. Saya butuh dalil. Oke, Al-Qasas ayat 30 kalau nggak salah. Ya, silakan Anda baca. Saya nggak mau baca, saya hanya menyebutkan. Gimana nih Kristen ini? Gimana Anda bawa dalil tapi Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan? Gimana dong? Kalau saya Lukas 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus itu manusia. Dalil Yesus manusia. Matius 1, Maria melahirkan manusia. Oke, dalil berarti sembahanmu manusia. Nah, sekarang tolong tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan saya menjadi pohon itu di mana? Lawak-lawak. Sudah. Aduh, pelawak. Sudah siang ngomong. Ya, silakan. Oke. Tuhan menjadi pohon bahwa itu ada ya. Mana dalilnya? Oke, saya buka Al-Qasas. Silakan. Teman-teman, siapkan diri Anda untuk tertawa berjamaah. Dengar ya. Ini apa ini? Saya inikan dulu deh. Silakan. Saya nggak mau membaca. Silakan. Saya butuh jawaban dari Anda karena teman-teman saya sudah mau tertawa. Tuhan yang Maha Suci jadi pohon itu dalilnya di mana? Ini apa? Coba diperbesar dulu. Coba baca. Biarkan dia besarkan, teman-teman. Besarin. Kita tertawakan dia ya. Coba diperbesar dulu ya. Siap tertawa. Ya. Ini Tuhan berbicara ini, berarti Tuhan punya mulut dan berarti Tuhan manusia saat itu. Yang saya minta Tuhan jadi pohon. Ditunjukkan ayatnya tapi kalau di agama Anda, dengar. Kalau di agama Anda, dewa jadi manusia Yesus. Itu di agama Anda. Sekarang Allah jadi pohon, mana dalilnya? Ini dalilnya. Ya, silakan.
Ya, silakan. Sudah, jangan dimiliki dulu ya, dengar Ya, ya. silakan. Ayat 30 surat Al-Qasas berbunyi, maka ketika dia atau Musa sampai di tempat api itu, dia diseru Aku jadi dari pohon. arah pinggir sebelah kanan. Aku jadi pohon. Di lembah dari sebatang pohon. Hah? Sebatang pohon ini. Kenapa? Di Kenapa sedang- sebatang pohon itu? Kenapa sebatang Di pohon sedang itu? tanah yang diberkahi dan berkata. Iya, kenapa "Wahai sebatang Musa." pohon itu? Kenapa? Aduh, Kenapa? Aduh, kira-kira inilah perkataan dari pohon itu. Wahai Musa. Oh, sungguh iya. Akulah Allah. Oke. Tuhan Oke, dari sudah seluruh gantian. alam. Sudah. Itulah dia pohonnya ini, sebatang pohon. Oke. Nah, sekarang kalau Anda diseru dari pasar, apakah misalnya nih orang tuamu menyeru kamu dari pasar, wahai Sendeng. Nah, ini orang tuamu ini, mamamu ini berseru memanggil kau dari pasar, manggil kau. Apakah mamamu pasar? Gimana nih sebatang pohon dan mengatakan? Ayo teman-teman tertawa yuk. Teman-teman tertawa yuk. Tertawa ayo sekencang-kencangnya tertawa. Di dalam surah Al-Qasas yang Anda baca, wahai penyembah anak Maria, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil iman bil baqa atihal mabarakah minas sajarah ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Maka ketika Musa sampai ke tempat api itu, dia kemudian diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Oke? Dia diseru dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Jadi saya memanggilmu dari sekolah. Dari sekolah saya memanggil Anda. Apakah saya adalah sekolah? Dari pasar saya berseru kepada Anda. Apakah saya pasar? Dari hotel saya berseru kepada Anda yang ada di pinggir jalan. Apakah saya hotel? Hanya orang stupid dan penyembah zakar manusia yang salah memahami terjemahan Al-Quran. Tepuk tangan dong. Nabi Musa diseru dari balik pohon, dari sebatang pohon. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan." Subhanallah. Tidak patut manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali dengan 3 perkara, melalui perantaraan wahyu, melalui tabir, dan juga melalui malaikat. Yang terjadi kepada Nabi Musa melalui tabir. Apa tabirnya? Sebatang pohon. Sama ketika Bang Suma berbicara kepada Sedeng. Bang Suma tidak bicara langsung kepada Sedeng, melainkan melalui sebuah HP. Apakah HP itu adalah Bang Suma? Hanya orang stupid penyembah zakar anak orang yang mengatakan bahwa Bang Suma adalah HP. Belajar lagi, Dik. Hapus nama kata guru di namamu itu, Dik. Hapus, nggak layak. Udah kabur ya. Dia pasti dengar di bawah. Hapus ya, kecuali Anda melanjutkan guru Sendeng atau guru Sedeng, nah itu baru. Atau guru Gendeng bisa. Tapi kalau guru kayak tadi itu nggak layak. Mau diskusi dengan Bang Suma, sikat gigi dulu pakai rinso 1 kilo, baru daftar antri untuk diskusi baik. Oke, lanjut Bang Handi, silakan. Saya lanjutkan minum kopi dulu. Banyak. Berarti dia nggak ngerti lah Isa kami sili Isewan itu artinya. Di sini Nggak ngerti dia, nggak paham dia. Dia juga nggak paham bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Ih, Bang Handi kadang-kadang pintar ya. Terus berarti dia nggak pernah membaca juga Bible-nya sendiri Yohanes 5:3 ya? Ya, nggak bisa, nggak pernah juga dia baca kali ya Yohanes 7 nomor 28 sampai nomor 29. Engkau memang mengenal aku, tapi kamu tak mengenal dia. Aku dan Bapa adalah beda. Aku kamu kenal, Bapa tak kau kenal. Berarti aku bukanlah Bapa.
Gini Bang Bapak Handi. lebih besar daripada aku. Gini Bang Handi. Bang Handi memang mengenal Bang Suma, tetapi Bang Handi tidak mengenal istri Bang Suma. Apakah Bang Suma adalah istri Bang Suma? Bukan. Bang Handi mengenal saya, tapi Bang Handi tidak mengenal bapak saya. Berarti saya dan bapak saya beda. Karena Bang Handi mengenal Bang Suma, tapi Bang Handi tidak mengenal bapaknya Bang Suma. Berarti bapak saya beda dengan saya. Itu cara belajarnya. Yohanes 7 nomor 28 dan sampai 29, 27, 28, 29. Bukti kalau Yesus bukan Bapa. Yesus ini yang saya pandang imannya kan, kita kan orang Kristen mengenal kata Tritunggal. Kalau Yesus yang dibicarakan manusianya, saya akan mengatakan Yesus itu manusianya. Kalau Pernah nggak Yesus menjadi tidak menjadi manusia? Maksudnya gimana? Pernah nggak Yesus sampai saat ini tidak menjadi manusia? Tidak, dia pernah menjadi manusia. Sekarang ini masih manusia kah dia? Sekarang ini dia sudah bukan lagi manusia. Oke, Banyuma bisa diedukasi. Yesus sekarang bukan manusia lagi katanya. Sedikit aja. Dewa sedikit Bang. Silakan. Iya. Pada saat Yesus turun yang kedua kali, dia datang sebagai manusia atau bukan? Saat Yesus turun yang kedua kali, permasalahannya sekarang dia belum turun kan? Iya. Udah nggak apa-apa, Nanya edukasi aja. apa jawab apa. Edukasi aja Bang Dewa, silakan Banyuma. Ya udah, Banyuma lanjut lah. Nggak bisa mikir nih orang. Untuk Yesus datang kedua kali, kata datang kedua kali itu apa? Untuk apa sih? Untuk itu kan dikatakan akhir zaman. Permasalahan Ya udah ya, nanti dibicarakan untuk apa? Ini manusia dan tidak manusia selamanya. Yesus silakan Banyuma. Iya, gini Bung. Pencipta alam semesta ini pernah nggak berhenti menjadi pencipta? Maksudnya gimana? Pencipta alam semesta, pencipta manusia, pernah tidak berhenti menjadi pencipta? Pernah. Menjadi bukan pencipta. Bukannya berhenti untuk menjadi bukan pencipta ya, tapi dia bisa dikatakan beristirahat pernah. Istirahat pernah, oke. Pada saat kemudian Tuhan ini, selama-lamanya Tuhan, kodratnya sebagai Tuhan pernah nggak berhenti? Maksudnya gimana, kontraknya itu gimana maksudnya? Kodrat hakikatnya sebagai pencipta alam semesta, keberadaannya pernah tidak berhenti menjadi pencipta langit dan bumi. Untuk saat ini dia sudah tidak menciptakan lagi. Ya, kalau dia tidak menciptakan, dia berhenti menjadi pencipta. Untuk saat ini iya. Dia bukan pencipta lagi. Dia sudah bukan pencipta lagi karena sudah diciptakan semuanya. Jadi dia nggak menciptakan lagi. Oh, jadi bukan lagi dia pencipta ya, berubah dia jadi apa? Ciptaan. Dia sudah bukan pencipta lagi dan bukan ciptaannya lagi untuk saat ini. Mati meja. Mungkin bahasa saya yang agak rendah ya. Gini Bang, Tuhan itu maha hidup, betul? Ya. Pernah tidak Tuhan itu mati? Untuk kemanusiaannya pernah. Mati meja. Enggak. Kok ada sisi kemanusiaannya? Maksud Anda itu Tuhan itu pernah menjadi manusia gitu? Bisa dikatakan reinkarnasi manusia. Enggak. Bukan Jangan pakai bahasa. reinkarnasi. Jangan pakai bahasa Hindu atau Buddha. Yang saya tanyakan ini, kita menggunakan bahasa agama samawi aja. Pencipta langit dan bumi, apakah pernah kemudian menjadi ciptaan atau menjadi manusia? Dalam iman kita, dia bukan diciptakan. Menjadi manusia bukan diciptakan, tetapi diutus. Lah, diutus, sebelum diutus kan dia bukan manusia. Makanya dalam Yohanes 8. Dia bukannya manusia, betul. Nah, sekarang kalau begitu, Yohanes 8:42, di situ Yesus berkata, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Seperti yang saya katakan, konsep keimanan orang Kristen adalah Tritunggal. Itu dulu yang harus dipahami. Kalau kita sudah berarti Anda Tritunggal, baru kita bisa mengerti di situ loh. Berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhan tadinya adalah satu,
menjadi 3, atau tadi Tuhan itu 3 menjadi 1? Yang mana yang betul? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Tapi tri itu 3. 3 in 1 nih. Iya, betul. 3 in 1. Betul. 3 di dalam 1. Betul. Jadi yang namanya 3 di dalam 1 bukannya sifat apa? Oke, baik. Bukan bentuknya loh. Loh, Yesus berbentuk. Gimana ceritanya? Justru itu yang saya katakan, bukan bentuknya 3 dalam 1 itu seperti yang mungkin orang awam katakan, mungkin ya kayak kopi susu, berarti kopi, gula, susu dalam satu saset. Bukan seperti itu juga konteksnya, kan? Lalu bagaimana dengan perintah jangan ada Tuhan lain di hadapanku? Jangan ada kata Tuhan, berarti jangan ada kata Tuhan lain itu ya berarti jangan ada penyembah lain atau berhala. Iya, jangan ada Tuhan lain. Berarti aku itu selama-lamanya aku, nggak boleh ada Tuhan lain. Berarti nggak boleh ada pribadi lain, betul? Ya, dikatakan, ya. Ya, terus Yesus ini apa? Kan saya bilang, Yesus itu adalah firman Allah. Berarti Tuhan lain. Tuhan itu kan nama. Enggak, bukan cuma sekedar nama. Esensi atau hakikat yang berkata di Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sekarang ketika Yesus ada di muka bumi, Yesus berhadapan langsung nggak berhadapan-hadapan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi? Oke, Bang Zuma, maaf ya, saya potong sedikit aja. Di dalam itu kan jangan ada kata Tuhan lain, betul? Ya, jangan ada ilah, jangan ada ilah lain, sembahan lain di hadapanku. Berarti hanya ada aku. Betul. Boleh nggak ada pribadi lain? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti Yesus boleh nggak ada? Seperti yang saya katakan, kita kan mengenal kata konsep Tritunggal. Iya, bukan. Jangan manusia. Jangan Anda campur adukkan dengan konsep Tritunggal. Ini kita berbicara mengenai Keluaran 21. Ahad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tidak ada boleh lain di hadapanku, tidak boleh. Di kiriku, di kananku, di depanku, di belakangku, bawah, atas, tak boleh. Hanya aku saja. Tak ada yang lain. Bang Zuma, iman kekristenan harus berdiri di atas Tritunggal. Berarti Kristen bukan Kristen, sudah. Loh, tadi Anda mengatakan iman Kristen. Berarti iman Kristen bertentangan dengan Keluaran 20 nomor 3. Bukan bertentangan. Lah, gimana ceritanya bukan bertentangan? Jangan ada ilah, sembahan lain di hadapanku. Inilah yang saya katakan, saya tidak ingin bertanya dan saya juga tidak ingin bertanya. Saya tidak sedang Anda ingin tanyai. Saya menyatakan bahwa ketika Tuhan yang datang memperkenalkan diri kepada Musa, Tuhannya berkata, wahai Musa, jangan ada ilah lain di hadapanku. Dan Musa diperintahkan untuk mengabarkan itu kepada umatnya, termasuk kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pada saat Yesus menunjuk ke langit, Engkau satu-satunya. Yesus menunjuk ke dirinya, dan aku adalah utusanmu. Berarti Yesus pada saat itu bukan sembahan. Pada saat itu Yesus bukan ilah. Pada saat itu Yesus bukan Allah. Dia hanya utusan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Pertanyaannya, ketika Tuhan mengatakan dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus ini siapa? Sekarang gini aja, anggap aja saya nggak tahu lah. Udah, itu selesai dong. Selesai dong. Karena saya nggak mau membahas suatu agama nih. Oke, saudara, ketika Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, dari awal, Tuhan yang tidak mau kemudian, Tuhan yang tidak ingin kemudian orang Yahudi membuat Tuhan di hadapannya, itu di mana posisinya? Ketika Yesus ada di bumi, Tuhan yang tadinya berfirman di Keluaran, itu posisinya lagi di mana dia? Saya boleh berbicara, sudah boleh berbicara? Ya, silakan.
Oke, dari awal saya masuk, dari saya pertama open mic, apa yang saya katakan? Saya ingin menyimak. Dari awal sudah jelas belum perkataan saya ingin menyimak. Lalu saya mengatakan juga saya tidak ingin bertanya. Kalau ditanya bagaimana, saya bilang saya akan menjelaskan selagi saya bisa dan saya tahu. Kalau pertanyaan Bang Juma untuk yang dalam arti kata seperti itu, saya bukan apologet seperti Bang Juma yang bisa menjelaskan. Saya rasa baik. Saya dari awal itu pertama kali sudah jelas. Jadi kalau Bang Juma ingin mempertanyakan langsung, Bang Juma boleh bertanya mungkin dengan Prof Metatron di grup di roomnya. Siapa lah, saya lupa lah. Karena tujuan saya kemari saya hanya untuk menyimak, mendengar. Jadi tolong kita sama-sama saling menghargai. Saya rasa Bang Zuma juga orang yang ya bisa dikatakan mengecap pendidikan juga lah. Kita sudah dewasa toh? Iya, baik Bang, baik. Setuju. Baik. Nah, sekarang gini. Kami umat Islam ini menerima pemberitaan tentang pencipta langit dan bumi ketika kami diwajibkan beriman kepada Nabi Musa. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fakhuzma ataituka wa kum minasyakirin. Allah, Tuhannya umat Islam, berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku, ketetapanku kepada Bani Israel. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, wahai Nabi Musa, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah kami tuliskan kepadamu, wahai Nabi Musa, pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka aku berfirman kepadamu, wahai Nabi Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang teguh kepadanya, yaitu Torah. Dan sebaik-baiknya aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Di sini Al-Quran menjelaskan secara langsung bahwa yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang kami sembah. Qala ya Musa, inni istafaituka. Sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau. Artinya Tuhan kami berfirman kepada Nabi Musa. Tuhannya Bani Israel berfirman kepada Nabi Musa. Tuhannya Bani Islam berfirman kepada Nabi Musa. Tuhannya Kristen bernama Yesus, apakah berfirman kepada Nabi Musa? Tuhannya Bani Israel, Bani Ismail menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Tuhannya Bani Kunarion, Bani Paulus, apakah berfirman kepada Nabi Musa? Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar bangkit menjadi Tuhan. Pertanyaannya, Yesus yang bangkit menjadi Tuhan ini apakah berfirman kepada Nabi Musa? Ternyata tidak. Berarti Tuhan yang disembah oleh Bani Israel dan Tuhan yang disembah oleh saudara Kristen itu adalah Tuhan yang berbeda, sembahan yang berbeda.